Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi sama aku Foni Nurstiani. Di pertemuan ini aku ingin sedikit menjelaskan materi perpajakan. Nah, pertemuan sebelumnya kan aku udah membahas tentang PPh pasal 21. Nah, kali ini aku mau membahas tentang PPh pasal 22. Apa itu PPh pasal 22? PPh pasal 22 adalah pembayaran pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipungut sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang import atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Apa klasifikasinya? Klasifikasinya adalah yang pertama, pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan. Yang kedua, kegiatan di bidang import. Yang ketiga, kegiatan usaha di bidang lainnya, dan yang terakhir, penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pembayaran atas penyerahan barang oleh bendaharawan atau pemungutnya. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran atau KPA. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar. Yang keempat, BUMN. Contohnya apa? Pertama, PT PLN, PT Pertamina, PT Telkom, PT Kereta Api Indonesia, dan lain sebagainya. Nah, yang penting tarifnya tuh berapa? Tarifnya sebesar 1,5% dari harga pembelian. Itu tidak termasuk PPN ya. Nah, bagaimana contoh perhitungannya? Sangat sederhana. Pada tanggal 21 April 2018, Dinas Pendidikan membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Utama Furniture dengan senilai 220 juta, termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Dinas Pendidikan adalah cara perhitungannya DPP 100 dibagi 110 dikali 220 juta sama dengan 200 juta. PPh pasal 22-nya berapa? 1,5% dikali DPP-nya 200 juta, bukan 220 juta. Maka PPh-nya sebesar 3 juta. Nah, 3 juta inilah yang dibayarkan sebagai pajak PPh 22. Kemudian kegiatan di bidang import. Nah, siapa pemungut PPh pasal 22-nya? Yang pertama, Bank Devisa, yang kedua ada DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Nah, kalau import tarifnya berapa? Tarifnya sebesar 7,5% dari nilai import. Barang-barangnya apa aja? Kalian bisa cek di PMK nomor 34-PMK-10 tahun 2017. Selain barang-barang tertentu yang menggunakan angka pengenalan import atau API, nilainya sebesar 2,5% dari nilai import, kecuali atas import kedelai, gandum, maupun tepung terigu. Itu kenanya 0,5% dari nilai import. Ada juga barang-barang tertentu yang tidak menggunakan angka pengenal import atau API. Nilainya sebesar 7,5% dari nilai import. Lebih murah yang menggunakan API karena sudah terregistrasi sebelumnya. Kemudian yang terakhir, barang-barang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga jual lelang. Biasanya ini barang-barang lelang atau barang-barang sitaan. Oke, lanjut. Nilai import. Apa itu nilai import? Nilai import adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan biaya masuk, yaitu Cost, Insurance, and Freight atau CIF, ditambah dengan biaya masuk dan pemungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang import. Contoh perhitungannya seperti apa? Pada tanggal 1 Januari 2018, PT ABC mengimport barang dari Jerman dengan harga faktur 100.000 US dollar. Barang TTT biaya asuransi yang dibayarkan di luar negeri sebesar 5%. Dari harga faktur
sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut 10% dari harga faktur. Biaya masuk dan biaya masuk tambahan masing-masing sebesar 20% dan 10%. Kurs yang ditetapkan Menkyu pada saat itu 1 US dollar setara dengan 10.000. Hitunglah PPh pasal 22 yang dipungut oleh Ditjen Bea Cukai jika PT ABC memiliki API. Cara jawabnya, CIF sama dengan harga faktur ditambah biaya asuransi ditambah biaya angkut, yaitu 100.000 US dollar ditambah 5.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar, maka hasilnya 115.000 US dollar, atau jika dirupiahkan 115.000 US dollar dikali 10.000, maka hasil akhirnya 1.150.000.000. Nilai import sama dengan CIF ditambah biaya masuk ditambah biaya masuk tambahan sama dengan 1.150.000.000 ditambah 20% dikali 1.150.000.000 ditambah 10% dikali 1.150.000.000, maka hasilnya 1.495.000.000. PPh 22 atas import sama dengan 2,5% dikali nilai import sama dengan 2,5% dikali 1.495.000.000, maka hasilnya 112.125.000. Maka PPh yang harus dibayarkan sebesar 112.125.000. Lanjut, kegiatan usaha di bidang lainnya. Pemungutan dan tarif PPh 22. Yang pertama, produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Tarifnya, yang pertama, bahan bakar minyak 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum bukan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak selain di antara keduanya, yang Pertamina maupun bukan Pertamina. Yang kedua, bahan bakar gas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Yang ketiga, pelumas sebesar 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN. Kedua, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. Nah, ini tarifnya beda untuk penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% dari DPP PPN. Penjualan kertas sebesar 0,1% dari DPP PPN. Penjualan baja sebesar 0,3% dari DPP PPN. Penjualan semua jenis kendaraan bermotor roda 2 atau lebih sebesar 0,45% dari DPP PPN. Dan yang terakhir, semua jenis obat sebesar 0,3% dari DPP PPN. Lanjut, yang ketiga, agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek atau APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. Tarifnya 0,45% dari DPP PPN. Oke, kemudian lanjut ke
penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang pertama, pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi. Yang kedua, kapal persiar, yacht, dan sejenisnya. Yang ketiga, rumah beserta tanahnya dengan harga jual lebih dari 5M. Yang keempat, apartemen dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari 5M. Yang kelima, kendaraan bermotor roda 4 seperti sedan, Jeep, Tesla, dan lain sebagainya dengan harga jual lebih dari 2M. Dengan kapasitas lebih dari 3000 cc. Yang keenam, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta atau dengan kapasitas lebih dari 250 cc. Wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah wajib memungut PPh pasal 22 saat melakukan penjualannya. Nah, tarifnya 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM, pajak pertambahan nilai barang mewah. Contohnya, PT Ageng adalah perusahaan pengembang properti. Pada tanggal 23 Mei 2018, PT Ageng menjual 1 unit apartemen senilai 10,5M, tidak termasuk PPN dan PPNBM kepada Tuan Nafis. Berapa PPh pasal 22-nya? Yaitu PPh 22 5% dikali 10,5 miliar, maka hasilnya 525 juta. Nah, ini pajak yang harus dibayarkan PT Ageng adalah 525 juta. Gampang ya? Gampang kalau kita udah tahu dasarnya. Intinya kalian harus hafal tarif-tarifnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys, sampai jumpa di penjelasan selanjutnya.